Anda kembali di Anyusare bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Jajaran menterinya pun siap menjatuhkan sanksi pidana bagi perusahaan tambang yang melanggar aturan. Raja Ampat menjadi sorotan masyarakat, bukan karena keindahannya, tetapi pertambangan yang ditemukan di sejumlah pulau di Papua. Presiden Prabowo tak segan mengakui Indonesia tidak berani tegas dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di acara International Conference of Infrastructure. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Jajaran Menteri Presiden Prabowo langsung menengok lokasi tambang. Tak hanya itu, 4 perusahaan tambang yang kedapatan melanggar aturan dicabut izinnya. Keempat perusahaan ini juga diperiksa untuk mendalami adanya dugaan tindak pidana dalam pertambangan. Tambang nikel ada instruksi khusus nggak Pak terhadap anggota di lapangan Pak? Yang jelas anggota kita saat ini bersama dengan kementerian terkait sudah melaksanakan pendalaman. Terima kasih. Artinya melakukan penyelidikan ya Pak? Terima kasih Pak Kapolri. Siap Pak. Raja Ampat dikenal dengan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. UNESCO pun mengakui Raja Ampat sebagai situs geopark. Keberadaan tambang dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat suara soal dirinya yang dikaitkan dengan nama kapal tongkang dan takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi santai bahkan senang jika ada kapal yang ditulis namanya dan menjadi miliknya. Presiden ke-7 Republik Indonesia menanggapi santai soal keterkaitan dirinya dengan kapal tongkang dan takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi mengaku tidak merasa terganggu dengan munculnya isu tersebut. Menurutnya tulisan serupa juga banyak muncul di truk dan kendaraan lainnya. Meski demikian, dirinya meminta agar tulisan-tulisan tersebut tidak dibelokkan artinya atau bahkan dipelintir untuk tujuan yang tidak baik. Kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Nah ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa nggak sih Pak? Apa oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dianggap baik. Presiden ke-7 Jokowi juga menegaskan pihak pemilik sudah memberikan pernyataan sehingga tidak perlu diributkan lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sengketa rebutan 4 pulau, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri. Gubernur Aceh pun mengklaim ke-4 pulau merupakan hak milik Aceh sejak dulu. Empat pulau di Provinsi Aceh yang kini masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara menjadi polemik. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap duduk bersama dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terkait isu soal adanya minyak dan gas di 4 pulau, Bobi menyatakan belum ada data soal itu.
Namun ia melihat ada potensi besar di sektor pariwisata. Kalau untuk masalah milik siapa itu pulau, mohon maafnya, mau kami bahas dari pagi sampai pagi lagi pun sebenarnya nggak ada solusinya. Makanya saya sampaikan di situ, ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya ke pemilihan, kami terbuka. Cuman kalau bilang Sumut harus menyerahkan, nggak ada wewenang kami menyerahkan. Kan kita lihat pertama dari sektor pariwisata pasti bagus. Untuk yang lain tentunya pasti harus ada data yang menunjang ya, apakah ada katanya ada minyak, ada gas. Kalau data itu saya nggak pegang. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Kemendagri masuk wilayah Sumatera Utara masuk ke dalam kewenangan Aceh. Ia mengaku memiliki sejumlah bukti atas klaimnya tersebut. Kami punya pulau itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dulu kala itu memang hak Aceh, kewenangan punya Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul hak Aceh di segi apa saja, di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang hak. Jadi tidak perlu diminta apalagi. Itu saja. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menyatakan pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya. Kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum betul misalnya ya, kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. Jadi kalau misalnya Pak Gubernur, Pak Bobi dan Pak Muzakir Manaf berdialog untuk misalnya mengelola bersama, why not? Kami akan sangat senang sekali. Kita pasti akan mendukung karena kami nggak punya kepentingan selain adanya kepastian daerah itu. Itu aja. Ya, kita doakan antara kedua gubernur bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau bisa kelola bersama, why not? Terima kasih. Sebelumnya 4 pulau yang menjadi rebutan antar Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Pada 25 April 2025, melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas selengkapnya sudah bersama kami Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Dan kami juga sudah menghubungi Wakil Bupati Aceh Singkil yang rencananya nanti akan juga bergabung bersama iNews sore hari ini. Selamat sore Pak Masinton, apa kabarnya? Ya, selamat sore Mbak Diandra. Baik. Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Pak Masinton, ini kan sekarang Sumatera Utara sudah secara resmi memperoleh legitimasi dari Mendagri terkait dengan kepemilikan keempat pulau ini. Tapi Aceh mengklaim bahwa mereka punya klaim atau data kuat bahwa keempat pulau ini adalah milik Aceh. Tanggapannya seperti apa? Ya, ini kan bukan yang berproses baru ya, tapi sudah sejak tahun 2000-an gitu ya, ini berproses. Nah tentu bagi kami adalah, secara pandang kami adalah, kami memandang pertama kita berada dalam satu wilayah republik yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah bagi kami persoalan wilayah batas, pulau, apa segala macam, nah ini ya memang ranah dari pemerintah. Nah tentu baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah tentu kami berpandangan dari dokumen yang kami miliki ya kami mengacu pada aspek pembahasan dan segala macam ya, kami harus mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat. Nah contoh ada di dokumen kami di Tapanuli Tengah ketika ada pembahasan antara gubernur, keterangan dari dan verifikasi tim nasional dengan Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2008, kemudian dengan Gubernur Aceh tahun 2009,
tentang koordinat dari letak masing-masing 4 pulau tadi itu memang dengan koordinat yang berbeda. Nah tentu ranah dalam menentukan ini adalah ranah dari pemerintah. Dalam hal ini tentu pemerintah pusat, baik yang mengatur batas antara wilayah Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara maupun antar Kabupaten Singkil, Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah, seperti itu. Nah jadi kalau kami lihat dokumennya ada memang titik koordinat yang berbeda, begitu Mbak. Baik, Pak Masinton melihat klaim dari Aceh sendiri bahwa keempat pulau itu punya bukti secara historis dan kultural yang kuat sebagai bagian dari Aceh ini seperti apa? Ya tentu masing-masing pemerintah akan mengajukan masing-masing bukti klaimnya begitu ya. Yang menurut kami yang ini nggak perlu harus dipolemikkan, disengketakan gitu ya. Ini ya dimusyawarahkan sama-sama dalam bingkai negara yang sama begitu ya, NKRI tadi. Nah tentu kalau kami kalau dengan berdasarkan letak geografis yang ada ketika verifikasi Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 dengan pemerintah pusat, kalau mengacu pada letak koordinatnya tadi, ya memang itu batasan secara geografis 4 pulau itu ditarik garis lurusnya itu bersandingan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah begitu. Kalau tadi berdasarkan titik koordinat yang diverifikasi tahun 2008 oleh pemerintah pusat bersama Gubernur Sumatera Utara seperti itu. Dan kemudian tahun 2020 Mendagri membuat garis batas antara Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Aceh Singkil dalam Permendagri nomor 30 tahun 2020 itu garis batasnya juga menegaskan bahwa 4 pulau yang verifikasi tahun 2008 itu titik koordinatnya secara geografis itu masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah seperti itu. Baik, Pak Masinton, kita tahan sebentar. Usai dialog ini kita akan menyimak terlebih dahulu ada tanggapan dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, yang menanggapi polemik 4 pulau di Aceh Singkil yang oleh Mendagri dimasukkan dalam wilayah Sumatera Utara. Di sana Yusuf Kala menyebut keputusan Menteri Dalam Negeri tidak bisa mengubah undang-undang yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam Provinsi Aceh. Kita simak cuplikan yang berikut ini. Dalam sejarahnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, itu secara historis sudah dibahas di Kompas oleh tulisannya bahwa itu secara historis memang masuk Aceh Singkil, bahwa letaknya dekat Sumatera Utara itu biasa. Contohnya di Sulawesi Selatan ada pulau yang dekat NTT tapi tetap Sulawesi Selatan walaupun dekatnya ke NTT, itu biasa. Nah, jadi tadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Pak Menteri Mendagri Pak Tito mengenai hal ini. Wah tentu karena ini didirikan dengan undang-undang, tidak mungkin itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen. Karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen. Kalau mau merubah itu adalah undang-undang juga. Hanya karena analisa perbatasan. Selama ini orang sana pulau itu bayar pajaknya ke Singkil. Nanti ada temannya akan bawakan bukti pajak dia ke Singkil. Jadi baik dari sisi bahwa maksud baik Pak Tito kita juga hargai karena ingin
pemerintah itu efisien yang dekat, yang pemerintahan dekat. Tapi secara historis ini memang pulau itu bagian dari Aceh dan itu dibentuk berdasarkan undang-undang, walaupun di undang-undang tentu tidak sebut tentang pulau itu. Kemudian bagaimana perundingan di Helsinki? Ini adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan negara, dua-dua mau sepakat membicarakannya. Baik, Pak Masinton, tadi sudah disampaikan oleh Pak JK bahwa keputusan Menteri ini tidak bisa mengubah undang-undang terkait dengan salah satunya batas wilayah terkait dengan keempat pulau itu. Tanggapan Anda seperti apa? Secara hierarki ya, Permendagri di bawah undang-undang. Nah tentu menurut kami, kalau kami sejak awal berpandangan, kami serahkan pada pemerintah pusat gitu. Nah tugas kami adalah menjaga agar tidak ada sentimen kedaerahan. Kami umpama di Tapanuli Tengah, kami jaga bagaimana agar tidak ada sentimen kedaerahan atau kewilayahan, baik Tapanuli Tengah beserta saudara-saudara kita yang di Aceh Singkil. Karena apapun secara kultural, meski beda administrasi, ini ya sama begitu ya. Secara kultural ya saling nggak jauh beda itu ya, sama-sama dengan budaya-budaya yang dekat dengan budaya pesisir, dan juga secara etnik juga ada yang Batak, multi etnik lah begitu. Nah di Tapanuli Tengah juga begitu, ada saudara yang di Tapanuli Tengah bersaudara dengan di Aceh Singkil, di Aceh Singkil juga sebagai bersaudara dengan Tapanuli Tengah. Maka kami menjaga agar ini tidak menjadi sentimen kewilayahan ataupun sentimen kedaerahan. Nah selanjutnya adalah mengenai batas administrasi antar provinsi, antar kabupaten, itu kami serahkan pada pemerintah pusat dalam Kemendagri agar memfasilitasi berbagai macam perbedaan-perbedaan dari berbagai provinsi maupun kabupaten, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Masinton sudah bergabung bersama dengan Ayu Sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih Mbak Diandra. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melakukan inspeksi mendadak atau sidak di 2 perusahaan yang berada di kawasan Jakarta Utara dan Selatan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Ayu Sore. Ada